Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nikah pertama kali dengan gadis atau janda? Oi, gadis atau janda? Janda, namanya Khadijah, usia 40 tahun, kanjeng Nabi Muhammad 25 tahun. Janda anaknya telu. Janda anak telu. Siapa sih suami pertama Khadijah? Ayo, anak sing baru boleh, cung. Khadijah iku nasabnya bersambung dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid binti Asad binti Abul Uzza bin Qusay. Nyambung dari Qusay. Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini yang disebut dengan Quraisy. Ini raja. Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu bukan orang manusia biasa, keturunan raja. Sambung nasabnya bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Ilyas bin Ma'addi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihis salam. Ibrahim bin Azar, Azar bin Falik bin Nahur bin Syam, Syam bin Nuh, Nuh nyambung sampai kepada Nabi Anwas, Anwas nyambung ke Nabi Sis, Nabi Sis bin Adam alaihis salam. Ya, kita satu keturunan yang sama daripada Nabi Adam alaihissalam. Sallu ala Nabi Muhammad. 2 menit lagi. Ibu bapak, ketika Nabi Musa berjalan, soleh, bicara soleh, melewati kuburan, terdengar ada suara orang yang sedang menangis di dalam kuburan. Ustadz, apakah orang yang sudah meninggal itu hidup lagi? Jawabannya iya. Orang kalau meninggal dunia, maka yang meninggal hanya jasad dunianya baik. Rohnya mati apa tidak? Rohnya mati apa tidak? Tidak meninggal dunia. Ketika masuk ke dalam kubur, rohnya diberikan jasad yang baru oleh Allah, jasad yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Kalau jasadnya tidak memerlukan ruang dan waktu, tidak perlu tempat, tidak perlu waktu, kapan saja orang yang meninggal bisa datang ke rumah keluarganya. Betul? Maka ada kalimat ya, kemarin pas kliwonan saya bilang, saben malam Jumat ahli kubur balik umah nyadong. Lamun sampean tahu nyadong di hadapan rumah sampean, ngapain? Jaluk kiriman sekalimat saking Al-Quran. Minta kiriman doa satu kalimat saja daripada Al-Quran. Maka sangat rugi apabila kita mengaku sebagai orang yang soleh, orang bisa baca Al-Quran. Ayo, sindurung bisa baca Quran, gaji tingkang warim. Ustadz, kita beli bisa ngomong alamin, bisa ngalamin. Orang apa ngalamin? Jawa Tengah kamu mau gini pak ngomong alhamdulillahirabbil ngalamin. Orang apa ngalamin, sing penting ngaji daripada orang ngalamin ngaji. Bagian ngalamin sing penting ngaji daripada orang ngalamin ngaji. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Orang apa? Cuman puyengnya pas maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam ya jengal. Alam ya jengal. Kudune alam ya ja'al, beli bisa ngomong al, bisa nengal tadine alam ya jeng. Arab jengal Arab belilah. Sing penting ngaji. Minta kiriman satu kalimat saja daripada Al-Quran. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih, balik mengkuburan pangku tangan tetangisan. Salli wal ali wal
wal ali wal ashabi man qad. Balik mengkuburan bari ngomong keterlaluan temen. Hei anak turunku, sira ora isin pada mangan warisan. Ning warisan bandak warisan embok bapane gelem kon ngirimi dongak maring mbok bapane laka sing gelem tunggu terlalu. Jadi orang sing mati lamun aku bisa balik mengalam dunia bakal tak kuku di bandaku sing masih mangan apa-apa sing kita sing nandur witan kita mati sira beli gelem ngilimi-limi acan sungguh terlah. Nabi Musa alaihissalam melewati kuburan, terdengar di dalam kuburan ada suara orang yang sedang diadab oleh Allah. Adab kubur itu hak, nikmat kubur itu juga hak, pasti ada. Maka kita kalau lewat kuburan uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa antum musabikum wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Wahai ahli kubur, sampean wis ngulu, kulang ko nyusul. Ustaz, apakah orang yang ada di dalam kuburan bisa jawab? Bisa. Tapi kita beli kerungu, lamun kerungu sampean Melayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa antum musabikum, sampean wis ngulu, kita ko nyusul, cari di dalam kubur. Waalaikumsalam. Nyusul ya kapan? Nabi Musa melanjutkan perjalanan, kembali lagi 4 tahun. Kembali 4 tahun, pengen pulang ke rumahnya, kebetulan melewati jalan yang sama. Nabi Musa kebetulan melewati kuburan yang sama. Nabi Musa berhenti, mandek ning kono. Begitu mandek Nabi Musa, mandek, sepi teman ki. Tidak ada suara orang yang diadab oleh Allah. Tidak ada lagi suara orang yang disiksa oleh Allah. Nabi Musa bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, iya Musa, 4 tahun yang lalu kita lewat jalan ini, betul. Lewat kuburan ini, betul. Kok nggak ada suaranya? Bukankah kita dengar di dalam kuburan ini ada orang yang sedang menangis karena diadab oleh Allah? Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu agar kuburan ini buka. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabul oleh Allah, kuburannya dibuka. Begitu kuburannya dibuka, ternyata orang yang tadinya diadab, disiksa oleh Allah, wonge lagi duduk, lagi ngopi. Bismillah. Akeh jabure, akeh panganane, kuburane jembar, kuburane padang. Nabi Musa kaget, Mang, sampai singanan yang jero kuburan, amalan apa yang engkau lakukan, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga engkau mendapatkan kesempurnaan di dalam kubur, kenikmatan di dalam kubur seperti ini? Orang itu menjawab sambil menangis, pantas ya Nabi Musa, kulangan nas. Sampai mana wong nangis gemuyu. Pantas ya Nabi Musa kalau saya disiksa oleh Allah di dalam kuburan ini, pantas ya Nabi Musa. Kalau saya diadab oleh Allah di dalam kuburan ini, pantas ya Nabi Musa. Karena saya ketika hidup sengit nih kiai. Benci saya sama ustaz. Apa paling bakal kiai nganggo sarung bae. Pantas kiai anaknya akeh sarungan baik, kadang-kadang sarungan orang sempakan kan aja. Wa ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kiai kakek sarung, kiai nganggo sarung, itu kiai menunjukkan tentang demokrasi kebebasan. Betul apa betul? Kalau Indonesia menggembar-gemborkan kebebasan, kiai wis ngerti simbengan nganggo sarung. Kenapa? Sebab kiai ngerti ning jero sarung ana makhluke. Ada makhluk yang harus diberikan
memberikan kebebasan, nggak boleh ditekan, blenak, oh ditenet ku blenak. Mage bakal sarungan kayak enak ya, bakal sembayang lega ya, Allahu Akbar ku, bakal ruku lega ku, orang sembakan apa? Dari kiai Arab ngalor mana los, Arab ngidul, Arab ngulon, Arab digobak-gabik, los, bebas terkendali. Makanya kiai anaknya ake alhamdulillah. Kenapa kiai anaknya? Karena kiai sarungan baik. Ketika saya hidup saya benci sama kiai, saya gak suka dengan ulama, boro-boro datang ke majelis zikir, boro-boro dalam kiai maning sengit di kiai. Masya Allah, bu, ulama itu satu-satunya warisan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada ulama, tidak ada kiai, jagat hancur. Betul apa betul? Anak kiai abaya masih hancur kayak kenen. Apalagi kalau tidak ada ulama, tidak ada kiai, karena dari ilmunya ulama yang akan melahirkan ilmu agama. Dari ilmu agama akan lahirlah tuntunan akhlakul karimah. Dari tuntunan akhlakul karimah kita dibina untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk majlis zikir ini tuntunan ulama. Betul apa betul? Hati saya nggak bisa dibohongin. Hati saya sudah bisa membaca mana jamiah, mana masjid zikir yang benar, mana yang enggak. Hati saya serg atau enggaknya nih hati saya. Iya. Sallallahu Nabi Muhammad. Pantas ya Nabi Musa, saya benci kepada ulama, saya benci kepada ustaz. Tapi untungnya ya Nabi Musa, ketika malaikat Israel datang menjemput ruh saya. Nah ini, malaikat Israel itu adalah malaikat yang tidak punya rasa takut kepada siapapun. Pasti datang ke rumah kita, pasti. Kapan bu, kapan, pasti datang. Tidak punya rasa takut kepada siapapun. Mau dia presiden ke, gubernur ke, wali kota ke, RT ke, RW ke, teke. Kalau sudah datang malaikat Israel, kapan saja pasti akan diambil. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ketemu sama malaikat Israel. Tanya kanjeng Nabi Ibrahim, wahai Israel, bagaimana tampangmu ketika engkau akan mencabut ruh orang-orang yang beriman? Maka malaikat Israel menjawab, ketika aku akan mencabut ruh orang-orang yang beriman. Dengan bakal wong beriman, ahli zikir meninggalnya la ilaha. Kita lagi dilatih mulut kita supaya dibasahi dengan zikir kalimat la ilaha illallah. Siapa orang yang meninggal dunia, di akhir kalamnya dia berucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Miftahul jannah, beli bisa mancing surga kecuali kalimat la ilaha. Beli bisa mancing surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Luar biasa. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mau meninggal dunia, malaikat Israel akan datang. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana tampangmu wahai Israel ketika engkau akan mencabut ruh orang yang beriman? Maka malaikat Israel menjawab, aku berubah wajahku menjadi orang yang paling dicintai di dalam hidupnya. Maka orang mau meninggal dunia yang ahli ibadah nyengir, senyum, apa? Ditampakkan maq'adahu, tempatnya sudah ditampakkan oleh Allah. Amin. Surganya wis katon. Maaf, saya cerita sedikit. Abah kula 40 hari sebelum meninggal, terus ngomong ibu kula. Ngomong apa? Kita lagi bangun rumah dur. Rumah yang megah, masya Allah. Senyum, sudah bicara begitu. Kita keluarga kaget, kok bicara begitu? Aku sudah diperlihatkan tempatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngandel apa ora? Ngandel apa ora? Kudu ngandel. Lalu bagaimanakah tampangmu wahai Israel ketika kau akan mencabut ruh orang-orang yang kafir? Apa jari malaikat Israel, ya Ibrahim, kau tidak akan mampu untuk melihat aku karena aku berubah menjadi wajah yang menyeramkan. Maka jari Bung Haji Roma Irama,
Ada dua cara kematian, bergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini bagi mati yang takwa. Tidak terasa nikmat rasanya, berkeringat di jidatnya, menandakan husnul khotimah. Di sujud mati, aja lagi mancing mati, lagi mancing mati. Begitu betot geblak-blak mati. Mancing kubur takoni malaikat, man robuka, betok. Ketika aku meninggal dunia ya Musa, aku meninggalkan seorang anak kecil, seorang anak kecil yang masih dalam gendongan emboke. Untungnya ya Nabi Musa, emboke pinter, alhamdulillah. Karena yang bisa mendidik anak itu bukan bapaknya, tapi emboke. Bapak itu tugasnya luru duit, wong wadon tugasnya ngentokna. Ya entok beli entok susu belanja ya Bu ya. Pegel wong wadon ku Pak. Tak bela Bu, tenang, tak bela Bu. Aja mentang-mentang dua wong wadon darani dua rabi, darani dua pembantu. Bebasuh, nyetrika, ngepel, ngomong anak, awan kon nguleg sambal, bengi kon geceki uleg-uleg. Kapan bae wong lanang jaluk kudu ngladeni. Bahkan jare Kanjeng Nabi, kalau suamimu minta lagi nyambel wajib diladeni. Cek bae cewek tetempelakan. Kalau tidak menuruti dosa besar. Barang wadon zaman kini main tampel bening laki gegerayang ditampel. Ada apa? Sallallahu Nabi Muhammad. Orang perempuan itu capek ngurus anak ya Bu ya. Coba sing meteng lanang tawadon, tak bela Bu, lanang tawadon, wadon sampai cuma nitip rongkon metune 3,5 kilo. Coba bayangkan hadirin, nitip titik metune masya Allah, gempal. Si mancing rongkon metune 3 kilo. Sangang wulan gambal gembol turu melumah kayak kuburan, turu mengkurep beli bisa kayak timbangan, turu miring kayak tikungan. Wis lah bagus-bagus 9 bulan di dalam kandungan, lahir masya Allah nyusui. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutima radha'ah. Seorang wanita wajib menyusui anaknya kalau bisa 2 tahun aja pegot. Kalau pengen punya anak yang soleh, anaknya mulia, anaknya jadi orang hebat, susu anaknya Bu, 2 tahun aja pegot. Anaknya nyusu seminggu, tas anaknya. Kadang-kadang bapaknya nyerotok bayi. Didik anak dari kecil luar biasa, masya Allah Bu, abot beli dari wong wadon, abot maka hargai istrimu. Aja mentang-mentang wong wadon hubangi bae awan bengi, masya Allah. Rawang kenapa? Wong wadon darani pembantu, masya Allah. Ma akraman nisaa illa karimun, wa ma ahanan nisaa illa hunna. Tidak akan memuliakan seorang wanita kecuali dia pasti orang yang mulia, dan tidak akan menghinakan seorang wanita kecuali dia orang-orang yang hina. Maka jari Kanjeng Nabi, kalau istrimu marah, rayu aja diumbangi. Rabinilah ke belanjanya diumbangi, pak jadi tentok apa baik. Anak belanja sing didik anak-anak wong wad luar biasa. Jari Kanjeng Nabi dirayu lamun istrinya nyewat, digeceki tangane.
Didelengi mbok, nang apa sih merengut bayi? Mbega. Dipegang tangannya, dirayu, mbok. Andaikan matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Rapi dia masih merengut maning, tembangi maning. Apapun yang terjadi, aku tak peduli, rela ku mati demi dirimu Karmi. Lamun ibu-ibu dirayu dengan laki kayang konon, ibu jawab, alah pret. Tembangi maning, jangan kau ucapkan, ku tak mau mendengarnya, aku sudah tak. Ketika aku meninggal dunia, malaikat Israel mencabut ruhku, ya Musa, aku meninggalkan seorang anak kecil yang masih dalam gendongan ibunya. Untungnya ibunya wanita soleh. Anak saya yang kecil dikendong, dikudang kelawan kalimat thayyibah. Anak saya yang kecil diajak ke majelis zikir, anak saya yang kecil diajak ke musalla, anak saya yang kecil disekolahkan ke pondok pesantren, lulus dari pesantren. Anak yang soleh adalah anak yang ingat akan jasa perjuangan orang tuanya. Anak yang soleh mencari kuburan bapaknya, mak kuburan bapak ningdi, digolati kuburan bapaknya, di hadapan kuburan bapaknya seorang anak yang soleh menangis, baca tahlil, baca Quran, baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak. Selesai membaca Al-Quran, anak yang soleh angkat tangan menangis sambil berdoa, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ini ya Allah, dan ampuni dosa orang tua saya ya Allah, ampuni dosa bapakku lah ya Allah, ampuni dosa orang tua saya di dalam kuburan ini ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami kecil. Tangisan dan doa anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Allah perintah kepada malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia, angkat siksa bapane, ganti kelawan pinten-pinten kenikmatan kubur, karena jaminan doa anak yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh. Malam ini kita berdoakan untuk orang tua kita, wabil khusus yang telah mendidik kita, membesarkan kita, untuk guru-guru kita. Kita doakan mereka semua, karena doa anak yang soleh mampu mengangkat derajat orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Muharram, tas Muharram bulan apa? Suro, tas Suro apakah? Woi, tas bulan Suro bulan apa? Suro, Safar, Bala. Ya, Bala kenapa disebut dengan bulan Bala? Karena di bulan Safar itu ada Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu Rebo, pada hari itu Kanjeng Nabi Muhammad jatuh sakit. Kanjeng Nabi Muhammad jatuh sakit pada Rebo terakhir di bulan Safar, wafatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Lahirnya Kanjeng Nabi hari Senin, wafatnya hari Senin, diangkat menjadi Rasul hari Senin, memindahkan Hajar Aswad hari Senin, berangkat hijrah hari Senin, datang sampai ke Madinah juga hari Senin. Maka Kanjeng Nabi Muhammad setiap hari Senin berpuasa karena memperingati hari kelahirannya. Muharram, Safar, mulut, tas mulut apa? Tas Safar apa sih? Tas Safar, mulut, tas mulut, sili mulut, tas sili mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rowah. Rowah, anaknya bulan Rowah.
Bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan roah karena di bulan itu di Indonesia khususnya di tanah Jawa wong-wong pada kirim arwah. Karena apa? Buka dalam kitab Duratul Nasihin, wong sing puasa di bulan Ramadan masih duwe salah maring embok bapane, maka puasane beli diterima. Lamun mbok bapane masurip jaluk ampuran mbok bapane. Lamun wis meninggal dunia tekak mengkuburane. Bacakan doa untuk orang tuanya. Tasrawah, Ramadan, Syawal, Kapit ya, Zulqa'dah wis kapit lah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan-bulan di dalam Islam. Kalau diungkap semuanya tekang subuh beli peragat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, saya ingin panjang lebar termasuk membahas Rajab, tapi waktunya sudah malam ya. Saya mohon doa. Mari sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk keluarga kita. Semoga apa yang kita hajatkan hasil maksud. Saya minta doa untuk almarhum abah saya Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan. Kalau semasa hidup mungkin ada yang kenal dan beliau punya salah, mohon dimaafkan kesalahannya. Besok adalah haul yang ke-10. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah tutupi aib-aibnya, Allah tempatkan di tempatnya yang mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir doakan saya mudah-mudahan istiqomah. Malam Jumat Kliwon insyaallah saya di sini. Ya. Kalau ada jadwal insya Allah saya batalin ya, insya Allah. Lamun cilik amplope, lamun amplope gede aja. Itu saja. Masih ada penceramah yang lain, monggo kita dengarkan juga sama-sama. Sebab mendengarkan tausiah itu ganjarannya gede, Ibu ya. Ganjarannya gede, bukan hanya ganjaran untuk di dunia tapi juga ganjaran untuk di akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.